Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 8. Nah, sekarang kita akan belajar masih mengenai tentang iklan sarana komunikasi. Nah, yang akan kita bahas yaitu mengenai menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam iklan. Yang pertama nih, pola-pola penyajian iklan. Iklan dapat kamu temukan dalam berbagai tempat dan sepanjang waktu. Iklan juga dapat disajikan secara tertulis, misalnya melalui surat kabar, majalah, internet, ataupun media-media lainnya. Sementara itu, poster dapat ditemukan dalam bentuk pajangan di tempat-tempat umum. Dalam penyajian secara lisan, iklan juga dapat kamu simak melalui radio atau televisi. Khususnya seperti iklan di televisi ataupun dalam halaman-halaman internet, iklan merupakan gabungan teks lisan tertulis dan bergerak. Bentuk-bentuk iklan yang memiliki karakteristik masing-masing dalam pola penyajiannya. Yang pertama nih, iklan media cetak. Karakter utama dari iklan adalah pergunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya. Di samping mengutamakan kejelasan dalam kata-katanya, iklan di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna, bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar. Kalian sering kan kalau misalnya di koran-koran tuh banyak sekali iklan-iklan atau di majalah-majalah ataupun di media cetak lainnya. Lalu yang kedua, iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan ruang atau space-nya. Yang pertama ada iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang memasangkan berupa baris-baris. Teks yang disajikan sangat terbatas, tidak ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi dalam iklan. Jadi hanya berbentuk barisan-barisan gitu ya. Contohnya nih di sini ada misalnya rumah dijual di daerah Bodetabek gitu ya. Lalu selanjutnya ada iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu bentuknya besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini juga sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik. Contohnya nih, biasanya ada iklan mengenai mobil. Dijual murah, Toyota termurah misalnya tuh. New Avanza ready stock. Nah, lalu spesifikasinya kayak gimana, disertai gambar mobilnya seperti apa gitu ya. Selanjutnya ada iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur seperti iklan radio, iklan televisi, iklan film. Misalnya kalau misalnya iklan radio, iklan ini mengandalkan efek suara baik itu berupa tunturan musik maupun bunyi-bunyi. Lalu kalau iklan televisi, iklannya mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Sudah jelas ya, banyak sekali iklan-iklan yang sering kita temukan. Lalu iklan film. Nah, iklan film yang tersaji dalam judul film atau produk sinema. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputarkan. Ini contohnya misalnya film Laskar Pelangi atau misalnya sekarang film apa nih yang lagi rame-rame. Nah, biasanya kan sebelum ditampilkan di bioskop, sebelum tayang pasti ada iklan-iklannya ya, seperti itu. Di samping karena medianya, beragam iklan juga dapat dilihat berdasarkan isinya. Menurut isinya, iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih terfokus pada kepentingan atau pemberitahuan halayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga, namun ada pula dipasang oleh perusahaan-perusahaan, misalnya berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan atau rapat pemegang saham, atau misalnya contoh pemberitahuan misalnya di sini ya, diberitahukan kepada halayak ramai bahwa misalnya per tanggal segini PT Maju Mundur yang berkedudukan di kabupaten telah dibubarkan atau seperti apa gitu ya. Lalu yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Nah, iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya, iklan keluarga berencana dan iklan bahaya narkotika. Atau penggunaan iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Contohnya di sini ada sebuah iklan mengenai cara pakai masker yang benar agar tidak terkena virus corona. Contohnya seperti itu ya. Salah satu contoh iklan layanan masyarakat. Lalu ada iklan penawaran. Iklan penawaran bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa.
Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Banyak ya kalau misalnya zaman dulu tuh kalau misalnya mencari lowongan kerja tuh biasanya di koran-koran, lowongan pekerjaan seperti itu. Atau misalnya kalau sekarang karena sekarang dunia internet, jadi kalau misalnya mencari lowongan pekerjaan bisa di media internet ya. Selanjutnya nih, kita akan bahas mengenai struktur teks iklan. Dalam struktur iklan ada beberapa. Yang pertama yaitu pengenalan produk. Bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Yang kedua yaitu pernyataan persuasif, yaitu berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Jadi bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang tawarkan. Misalnya nih, kita lihat ada iklan mie sedap. Nah, di sini ada pengenal produknya berarti tentang mie. Nah, pernyataan persuasifnya apa? Misalnya ayo beli mie sedap, misalnya tuh puas sedapnya, atau soal rasa lidah nggak bisa dibohong. Misalnya kayak gitu ya, atau iklan teh pucuk harum misalnya tuh. Baru diminum misalnya rasanya sangat enak atau seperti apa. Itu merupakan pernyataan persuasifnya. Gitu ya. Selanjutnya ada kaidah kebahasan dalam teks iklan. Teks iklan bertujuan menawarkan produk baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul biasanya bersifat umum. Contohnya yang pertama menggunakan kata-kata bersifat persuasif. Yang tadi ya, bujukan atau dorongan, misalnya kayak kebiasaan atau gaya hidup. Lalu yang kedua menggunakan kata-kata imperatif yakni permintaan, ajakan, dorongan atau larangan seperti ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati dan lain-lain gitu ya. Nah, selesai anak-anak itu materi mengenai pola penyajian iklan, struktur dan kaidah dalam teks iklan. Sekarang tugas latihannya silakan lihat di buku paket kegiatan 2.6. Kalian kerjakan cari iklan, tuliskan 3 judul iklan elektronik. Pesannya disampaikan secara menarik di iklan tersebut. Jadi gini, kalian cari judul iklannya mengenai apa, boleh ya di televisi atau di internet, lalu pesan-pesannya apa dan daya tariknya apa. Lalu kegiatan 2.7, guntinglah 3 contoh iklan, khususnya yang bertema pendidikan. Nah, kalian cari nih iklan yang mengenai pendidikan, lalu tempelkan iklan-iklan itu pada tabel berikut. Kemudian jelaskan struktur dari iklan-iklan. Nah, kalian kalau di kegiatan 2.6 kan mencari judul iklan, pesan, dan daya tarik masukkan ke tabel. Nah, kalau kegiatan 2.7 juga sama, masukkan ke dalam tabel, boleh di tabel atau tidak. Jadi kalian cari 3 buah iklan yang bertema pendidikan. Misalnya pendidikan tentang misalnya mau pelaksanaan PTM nih. Nah, gimana contohnya ya gitu. Lalu kalian jelaskan judul topiknya apa. Strukturnya kan berisi judul topik dan penjelasan persuasif. Jadi ajakannya apa misalnya, ayo semangat belajar untuk menuntut ilmu atau seperti apa. Gitu ya anak-anak. Untuk tugasnya silakan materinya ditulis di buku catatan dan tugasnya dikirim via WA grup atau Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Seperti ada kata mutiara, menjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti ia dapatkan. Jadi kalau misalnya kalian berusaha, insya Allah kalian akan bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.